Halo, perkenalkan saya dari Vato, CEO and founder dari MyEco. Oke, MyEco intinya adalah startup yang bergerak di bidang solusi smart home untuk penghematan listrik. Penghematannya dari otomatisasi dan kemudahan manajemen untuk kontrol perangkat listrik yang fokusnya adalah ke rumah tangga. Oke, kalau awal mulanya kita sebenarnya dari inovasi di kampus ya, karena kita ngerasain di SMA dulu sebelum COVID, terus di kampus, di kelas-kelas gitu, di sekolah-sekolah gitu, seringnya banyak orang yang nggak aware dengan kondisi di kelasnya, kelas kosong tapi keadaan listriknya masih nyala, lampu, AC, kipas nyala tapi nggak ada orang. Nah itu kita tangkep, nah kita akhirnya ada solusi, kita buat prototypingnya. Mungkin dulu masih dari dana hibah awal mulanya, terus sampai kita validasi, sampai COVID juga datang, akhirnya booster kita bahwa listrik di situ naik banget di era COVID, akhirnya jadi potensi untuk kita bisa develop sebuah bisnis atau startup ini yang sampai saat ini bisa sustain dan lebih berkembang lagi gitu sih awal mulanya. Kalau inovasinya ya kita fokusnya daripada mungkin smart home lainnya banyak di pasaran, tapi inovasi kita adalah kita garis merahnya adalah fokus ke fitur-fitur untuk penghematan listrik kayak kontrol jarak jauh, otomatisasi, fitur-fitur dasar smart home itu kita ada semua, kontrol, monitoring, dan kita menambahkan manajemen, ada konsultasi, bayar listrik otomatis dari setiap bulannya, monitoring biaya listriknya, forecasting biaya listriknya, sampai ada komunitas, kalkulator listrik, dan semua itu dipandu oleh Smart Advisor AI di aplikasi MyEco, sehingga orang itu dari mulai analisa, download aplikasi, analisa, beli produknya itu dipandu di aplikasi. Tapi goalsnya satu, bukan memintarkan rumah, tapi menghemat listrik gitu. Oke, keuntungannya yang pertama kita goalsnya adalah hemat listrik. Hemat listrik itu dari pertama adalah kita cost-nya diturunkan, efisiensi, bicara efisiensi, cost listrik diturunkan, tagihan diturunkan. Yang kedua adalah umur pakai perangkat, karena bisa kita efisiensikan umur pakai perangkat semakin lama juga. Nah, dari umur perangkat yang semakin lama itu jadi pembelian misalkan lampu yang awalnya 3 bulan sekali jadi 3 tahun sekali jadi 5 tahun sekali. Dan ketiga adalah dari penghematan itu kita juga bisa membantu climate change ya. Jadi kalau kita pemborosan listrik dari gitu kan, kerja batu bara juga dari sumber PLN juga semakin keras. Dari itu kita bisa ngontrol climate change-nya dari kita efisiensi di rumah tangga dari hilirnya. Terus yang keempat adalah kita karbon ya. Setiap lampu, setiap perangkat listrik, setiap gas, bahan bakar yang kita gunakan semua mengeluarkan karbon. Nah, karbon itu yang merusak bumi. Nah, kita dari efisiensi penghematan ini kita bisa menurunkan dan menekan karbon yang dikeluarkan oleh emisi yang dikeluarkan oleh masing-masing perangkat listrik. Oke, jadi perbedaan kita sama produk-produk yang ada dua. Jadi produk yang ada itu ada penghemat listrik, ada smart home. Kalau yang penghemat listrik ini kayak kapasitor bank, kartu ajaib. Nah itu bedanya adalah mereka juga yang mengklaim bisa menghemat listrik udah dibuktikan oleh PLN tidak bisa menghemat listrik. Sesimpel kayak kita nempelkan kartu di token nih, mana bisa menghemat. Yang kedua adalah smart home ya, kita gimana bisa compete sama mereka. Smart home fokusnya adalah controlling dan monitoring dan hanya memintarkan rumah. Kalau kita fokusnya adalah menghemat rumah, menghemat cost-nya dari membayar listrik. Nah, mereka belum ada manajemen dan mereka adalah produk white label dari Cina. Nah, kita produk buat sendiri sehingga fitur yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia kita bisa develop di aplikasi dengan mudah. Makanya dari mulai customer download aplikasi, customer analisa ruangan, customer direkomendasikan produk, customer beli produknya MyEco hingga dikontrol, dipandu oleh Smart Advisor dari AI-nya MyEco. Nah, itu bisa intinya bisa menurunkan cost dari penghematan, cost dari biaya listrik yang ada di rumah tangga. Bedanya di situ sih. Oke, kalau teknologi pasti ya, karena kita startup teknologi juga. Semua inovasi atau solusi yang kita buat dibantu oleh teknologi. Walaupun teknologi sebenarnya bukan tombak utama, tapi teknologi membantu mempercepat proses, membantu membuild solusinya, membantu memudahkan dari customernya. Dan semua itu juga intinya bukan tech based, tapi kita membuat solusinya berpatokan
dibantu oleh teknologi. Nah, kalau inovasinya sendiri, semua solusi ini hadir dari inovasi yang kita validasi ke customer. Semua inovasi ini bisa menjawab dan membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada customer rumah tangga kita. Nah, di situ inovasi dan teknologi dikombin jadi satu, jadi solusi yang nyata yang dihadirkan oleh fitur-fitur MyEco di aplikasi kita. Oke, secara umum aja, secara umum. Kalau secara khusus kayaknya nanti jadi dopernya kita. Secara umum strategi kita ke depannya kita 2022 kita fokus penjualan di marketplace. Walaupun sekarang sudah marketplace juga lumayan meningkat, tapi hardware sekali beli itu tidak bisa menjadi revenue sustain dari sebuah startup atau sebuah entitas perusahaan. Nah, di situ kita ke depannya adalah fokus meningkatkan revenue yang sustain seperti freemium pada aplikasinya MyEco, freemium kayak subscription gitu. Terus ada open API untuk startup atau industri perusahaan yang ingin akses smart home-nya MyEco bisa lewat open API-nya MyEco. Nah, bisnis itu, dua model bisnis itu yang bisa sustain per bulan bayar, per tahun bayar daripada beli hardware yang sekali putus. Nah, nanti kedepannya kita fokus ke arah situ, walaupun nanti juga ada mungkin kita kedepannya fundraise dan lain sebagainya, itu bonus lah gitu. Oke, harapannya yang pertama kita bisa solve problem di masyarakat terkait di rumah tangga, khususnya terkait pemborosan listrik, karena sementara ini mungkin banyak yang bilang startup energi, banyak yang bilang startup yang menjawab terkait poin-poin SDGs mungkin. Nah, poin-poin itu salah satunya dari energi bersih. Nah, di rumah tangga itu penghematan listrik belum terselesaikan gitu. Ada masalah yang produk penghemat listrik, tapi belum ada yang benar-benar menyelesaikan terkait pemborosan listrik. Nah, kita harapannya bisa menjadi solusi utama di masyarakat, terutama di rumah tangga. Yang kedua, kita bisa berkontribusi lah terhadap rumah tangga terkait kemudahan yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Mungkin dari rumah tangga itu bisa beli juga di produknya MyEco, bisa juga membantu meningkatkan perkembangan dari teknologi di Indonesia dengan membantu mendukung MyEco juga, misalkan beli di Tokopedia, di Shopee, atau di TikTok Shop dan marketplace lainnya. Dan mungkin juga bisa simple download aplikasinya MyEco. Di situ kita bantu diberi feedback kurang apa, kurang fitur A, kurang fitur B dan lain sebagainya, untuk bisa membuat MyEco dan ekosistem kita menjadi lebih baik. Mungkin gitu sih. Jadilah bagian inovasi Indonesia.